Hai temanku semua, kali ini aku ada cerita, sedikit membingungkan. Jadi, kalian harus simak baik-baik. Ceritanya tentang manusia bisa menjadi kucing hanya demi bisa dekat dengan orang yang disukai dan juga lari dari permasalahan hidupnya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Ada seorang anak perempuan bernama Mio, tapi teman-temannya memanggil Muge artinya manusia ultra ganjil penuh enigma. Dia pergi ke festival bersama ibunya. Ayah dan ibunya telah bercerai dan ibu meminta Mio minta izin ayahnya agar bisa tinggal bersama ibu. Ayah Mio telah memiliki pasangan baru yang kini sudah tinggal bersama walaupun belum ada pernikahan. Mendengar itu, Mio marah karena merasa orang tuanya egois dan segera berlari pergi. Saat berjalan sendiri, Mio merasa benci akan dunia ini, sambil melewati lentera kucing. Saat itu juga Mio bertemu dengan seekor kucing penjual topeng sedang menghisap cerutu. Penjual topeng itu berkata, "Selamat datang, apa kamu mau mencoba satu?" Besoknya Mio masuk sekolah dengan bersemangat memanggil temannya, Yori. Mio menyapa dan bercanda. Lalu, Mio melihat Hinode berjalan di depannya, dia segera menitipkan tas sekolah pada Yori, berlari sambil melepas sepatunya menyundul Hinode dengan pantat sambil berkata serangan matahari terbit Hinode. Hal itu membuat Hinode kaget tapi tetap santai. Hinode mengambil tasnya yang jatuh dan berkata, "Serius, berhentilah," sambil berjalan pergi. Mio yang dicueki Hinode tetap bersemangat sambil berkata, "Itu ekspresi cinta." Mio segera memakai sepatunya lagi dan mengejar Hinode. Hinode mengabaikannya. Saat di dalam kelas, Mio masih saja mengganggunya, mau merekam suaranya agar bisa didengarkan sebelum tidur agar mimpi indah. Hinode tetap diam mengabaikannya. Saat pulang sekolah, Mio dan Yori duduk sambil makan es krim. Yori penasaran mengapa Mio sangat menyukai Hinode padahal Hinode mengabaikannya. Saat itu Mio bercerita bahwa saat di festival saat Yori tidak ikut karena menghadiri pemakaman nenek, di saat itulah Mio berdua dengan Hinode di tempat yang sepi. Saat itu juga Mio mencium pipi Hinode dan Hinode tertawa senang. Di saat Mio merasa benci dengan dunia ini tapi adanya Hinode, Mio merasa bahagia. Yori yang mendengar cerita itu merasa Mio berhalusinasi dan berpura-pura menghipnotis Mio agar kembali sadar. Lalu mereka berjalan lagi dan berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Mio menyapa ibu tirinya bernama Kaoru dan masuk dalam rumah. Mereka berbicara sebentar, Mio mengambil minum di kulkas dan menuju kamarnya. Saat di kamar, Mio segera mengambil topeng kucing yang dia sembunyikan di bawah kasur. Dalam sesaat, Mio berubah menjadi kucing saat memakai topeng dan bersalto. Hinode baru saja sampai rumah dan ibu mengomelinya karena tidak mengumpulkan tugas sekolah. Ibu sangat berharap Hinode masuk SMA ternama karena besar pengharapan ibu agar Hinode bisa membantu perekonomian keluarga, sedangkan ayah Hinode telah meninggal dunia. Hinode segera menuju kamar menaruh tas dan langsung keluar mencari Taro, kucing jelmaan Mio, tapi Hinode tidak mengetahui tentang hal ini. Taro muncul dari atap dan lompat ke arah Hinode membuat Hinode berguling-guling ke tempat studio kakek membuat tembikar yaitu benda dari tanah liat. Saat berdekatan dengan Taro dia bisa mencium bau matahari di tubuh Taro. Hinode segera menemui kakek yang sedang bekerja. Hinode juga mencoba menciptakan sesuatu tapi hasilnya masih berantakan. Kakek berkata, perasaan hati akan selalu tampak dalam hasil karya. Hinode melihat Taro di kakinya dan berkata pada kakek untuk meminjam dapur. Kakek berkata, baiklah ini waktunya istirahat berkata pada karyawannya yang bernama Sakaguchi. Sakaguchi istirahat, Hinode selesai masak dan Taro makan, Hinode berkata aku suka kucing gemuk asal jangan sampai sakit. Saat malam, Hinode mengingat kembali malam festival, Hinode bolos bimbingan belajar dan di tengah jalan, dia mendengar suara kucing. Hinode pun mencari asal suara dan akhirnya menemukan kucing berwarna putih lucu dan memberinya nama Taro. Saat itu disertai munculnya kembang api. Mio pulang dan makan malam bersama ayah dan Kaoru. Saat makan, ayah berkata, ini ubi kesukaanmu? Mio menjawab, anak kecil lebih suka daging lebih berlemak dan berasa. Ayah berkata, kamu akan gemuk jika banyak makan daging. Mio menjawab, Hinode suka bila aku gemuk. Ayah bertanya, siapa Hinode apakah dia pacarmu? Mio menyangkalnya. Saat kembali ke kamar, Mio yang tidak betah dengan keadaan rumah, ingin segera menikahi Hinode agar bisa pindah dari rumah. Mio mengingat kembali, nama Taro yang diberikan Hinode adalah nama anjingnya dulu yang sangat setia dan cerdas. Walau Hinode mengabaikan saat menjadi Mio tapi saat menjadi Taro dia sangat baik. Taro sangat ingin mengatakan hal sebenarnya tapi tidak pernah berani mengatakannya. Besoknya saat di sekolah, saat akan makan siang, Mio mendengar percakapan Banai dan Niibori, yang membenci Hinode karena dianggap sombong dan sok pintar, nilai yang naik pun dianggap menyontek.
Mio bersiap menjatuhkan diri untuk memarahi mereka langsung di bawah. Yori berteriak ketakutan sehingga semua teman-teman melihat, lalu Mio melompat, membuat semua teman satu sekolah menjerit. Mio jatuh di pohon sampai ke bawah dan langsung memarahi mereka walau kakinya terluka dengan berkata, "Jangan memfitnah Hinode, dia belajar dengan sangat rajin." Seketika dari belakang ada suara Hinode, "Muge, apa kamu baik-baik saja?" Mio seketika bahagia, dan menjawab, "Aku baik-baik saja." Lalu Hinode menawarkan bekalnya dan makan bersama. Selesai makan, saat Mio melewati Hinode, dia mencium bau matahari dari tubuh Mio sama dengan bau taro. Saat pulang sekolah, Kaoru bertanya tentang kaki Mio yang dibalut perban. Mio berkata, "Tidak apa-apa, hanya tergores saja," sambil berjalan menaruh kotak bekalnya di tempat cuci dan langsung menuju kamar. Di kamar, Mio bergulung-gulung karena sangat bahagia. Lalu segera Mio berubah menjadi Taro dan menuju rumah Hinode. Saat sampai di depan kamar Hinode, dia tidak ada. Lalu Taro mendengar suara teriakan Hinode, segera Taro berjalan ke ruang tengah dan melihat ibu Hinode berencana menjual studio karena perekonomian yang kurang stabil sedangkan kakek semakin tua dan penglihatan juga semakin buruk. Hinode langsung masuk kamar dan tengkurap di atas kasur. Taro melihatnya dari jendela dan langsung pergi pulang. Saat di rumah, Mio makan malam bersama, sambil memikirkan Hinode yang terlihat sedih. Saat di kamar pun Mio masih saja memikirkan Hinode tapi tidak bisa membantu walaupun menjadi Mio atau Taro. Mio kembali menjadi Taro dan datang ke rumah Hinode. Hinode sedang berada di studio mengerjakan tembikar. Taro langsung masuk studio menemui Hinode. Hinode senang dengan kedatangan Taro dan duduk di jendela sambil memangku Taro. Saat itu Hinode menyadari bahwa kaki Taro luka seperti kaki Mio. Hinode berkata, "Seandainya aku bisa mengutarakan pendapatku seperti Muge, aku ingin terus membuat tembikar, aku ingin mengurus studio walau keadaannya kurang baik. Tapi aku tidak percaya diri, jadi, aku diam saja. Sejak kecil aku ingin seperti kakek bisa merubah tanah liat menjadi berbagai bentuk dan warna." Lalu Hinode masuk menurunkan Taro dan berkata, "Aku harus banyak belajar Taro, aku harus masuk SMA Tomonori." Tidak sengaja Taro menginjak tembikar buatan Hinode yang masih basah sehingga ada jejak kakinya di situ. Lalu Taro pulang. Saat di rumah, Mio merasa Kaoru masuk kamarnya lalu dia turun perlahan dan mendengar percakapan Kaoru dan ayah, bahwa Mio tidak di kamar tapi sepatunya masih ada. Lalu Kinako, kucing mereka mengerang dan lompat ke Mio membuatnya bersuara. Dan Mio masuk ke ruang tengah dan berkata, "Ada apa?" Kaoru menjawab, "Aku ingin minum teh bersama tapi kamu tidak ada di kamar." Mio menjawab, "Itu karena aku naik ke atap, terkadang aku ingin merasakan angin di wajahku," sambil kembali ke kamar dan mengucapkan selamat malam. Di kamar, Mio membuat surat untuk Hinode. Besoknya saat di sekolah, Hinode datang mengucapkan selamat pagi, Mio langsung beranjak dari tempat duduknya memberikan surat pada Hinode. Saat itu, Banai melihat, mengganggunya dan merebut surat Mio. Mio berusaha merebut kembali tapi tidak berhasil karena dialihkan pada Niibori. Di depan kelas Banai membuka dan membacanya dengan keras. Mio masih berusaha merebut tapi tidak berhasil, walau sudah dibantu Yori. Lalu Banai bertanya pada Hinode, "Apa kamu akan terima pengakuan cintanya?" Hinode mendekati Banai dan merebutnya. Lalu Hinode memandang ke arah Mio dengan tatapan tajam. Mio kebingungan. Hinode beranjak pergi. Mio berkata, "Aku hanya ingin menghiburmu, aku sama sepertimu tidak bisa mengungkapkan perasaanku." Hinode berkata, "Aku tak sama sepertimu, ini memalukan bagiku. Aku benci padamu." Mendengar itu Mio menangis dan berlari pergi. Yori pun mengejar Muge. Yori menangis, dan berkata, "Aku bilang lupakan dia." Mio menjawab, "Harusnya aku yang nangis." Yori menegaskan lupakan saja Hinode. Mio menjawab, "Aku tidak bisa." Yori berkata, "Kau bodoh sekali." Saat di rumah, Mio menangis sendiri di kamar. Kaoru mengetuk pintu kamar mengajaknya minum teh, Mio menolaknya. Kaoru berkata, "Apa aku boleh masuk?" Mio pun mempersilahkan masuk sambil mengusap air matanya. Saat Kaoru masuk Mio melakukan sit-up dan berkata, "Aku tidak bisa minum teh, aku ingin menurunkan berat badan." Kaoru berkata, "Apa aku membuatmu tak nyaman?" Mio berkata, "Itu sangat konyol," sambil tersenyum. Kaoru berkata, "Kenapa kamu tersenyum begitu? Kau selalu melakukan itu." Mio menjawab, "Kalian sangat egois, emangnya kenapa jika aku memaksakan tersenyum, kamu dan ayah sudah tahu aku tak suka soal ini, tapi aku sudah usahakan hidup damai denganmu dan sekarang kamu mau aku tidak tersenyum, jika tidak tulus." Ayah segera datang ke kamar Mio. "Aku tidak perlu kalian," sambil mengambil topeng kucing dan pergi keluar, melompat dari balkon.
Ayah dan Kaoru memanggil Mio dan segera mengejarnya namun Mio sudah menjadi Taro dan pergi. Taro berjalan dengan sedih, dan di tengah jalan kembali menjadi Mio sambil meringkuk dan menangis. Sedangkan Hinode, sedang tiduran sambil berpikir tentang Muge. Saat melihat ke jendela, di sana ada Taro. Hinode langsung membukakan jendela dan Taro masuk. Hinode berkata, ingat piring yang kau injak, kau meninggalkan jejak. Itu jenius, kakek menyukainya. Lalu Hinode ketiduran. Taro di rumah Hinode hingga matahari terbit. Taro terbangun di kamar Hinode. Seketika penjual topeng masuk dari jendela, dan tanpa disadari topeng manusia Mio muncul dari Taro. Taro bertanya, itu apa? Penjual topeng berkata, ini topeng manusiamu, akan terlepas saat kamu yakin tidak mau lagi menjadi manusia. Kini kamu akan tetap menjadi kucing. Taro bingung dan bertanya, apa tidak bisa kembali menjadi manusia? Penjual topeng berkata, bisa jika kamu memakai topeng ini, tapi kamu harus melakukannya sebelum menjadi kucing sungguhan, butuh sedikit waktu lagi agar perubahan selesai. Jika waktunya tiba aku akan mengajakmu ke tempat menakjubkan untuk merayakan. Segera penjual topeng menutup jendela dan pergi. Taro pun berkata, selamat tinggal, Muge. Di sekolah, Kaoru dan ayah datang mencari Mio, Yori dan Hinode dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kaoru bertanya, apakah kau Hinode? Apa kau berpacaran dengan Mio? Hinode pun kaget. Kaoru menjelaskan bahwa Mio pernah bercerita tentang Hinode, apa dia pergi ke rumahmu? Hinode menyangkalnya. Yori menjawab mereka tidak berpacaran, aku yang tahu karena tiap hari aku pulang dengan Muge. Kaoru bertanya jika kamu tahu di mana dia, tolong beritahu kami. Lalu mereka berdua kembali ke kelas. Di depan ruang kepala sekolah, Isami sudah menunggu mereka dan Hinode menjelaskan Muge kabur dari rumah. Hinode pun berinisiatif mencari Muge dan berencana memberitahu para guru. Yori berkata, jangan, aku akan mencarinya sendiri. Yori bercerita, ibu Muge pergi saat Muge di sekolah dasar. Muge diasingkan teman-teman sekelas karena itu. Saat di SD, Muge memanggil Yori yang berjalan dengan dua temannya, satu anak berkata, Yori tidak butuh kamu, Muge, dan teman yang lain berkata ibumu juga tidak membutuhkanmu. Saat itu Muge melepas sepatunya dan berlari ke depan mereka dan segera melempar sepatu ke arah wajah kedua teman Yori. Mereka marah dan mengancam akan memberitahu guru. Mio berkata, aku tak butuh kalian, baik Yori ataupun ibu, lalu berlari. Yori mengambil sepatu Muge dan segera berlari mengejarnya dan berkata, berhenti Muge, aku butuh kamu, meski kamu gak butuh aku tapi aku butuh kamu. Yori terus mengikuti Mio untuk minta maaf. Yori yang sekarang berkata sejak saat itu aku menyadari Muge selalu memasang wajah berani tapi dia berpura-pura baik-baik saja bahkan saat dia menderita. Sejak itu mereka berteman hingga sekarang. Lalu Yori dan Hinode segera keluar gerbang sekolah mencari Muge. Taro pulang dan ternyata ibunya datang. Ayah membuka tirai jendela, dan Taro dapat melihat ibunya marah pada ayah dan Kaoru tentang hilangnya Mio dan kedatangan mereka ke sekolah karena ibu cemas, tidak tahu apa yang dipikirkan teman-teman Mio tentang mereka. Kaoru juga terpancing emosi menyalahkan ibu atas kepergiannya saat Mio masih kecil sehingga Mio menderita dan sekarang pun Mio tidak pernah mencari ibunya. Ibu langsung menamparkan Kaoru. Kaoru membalasnya. Hingga mereka adu fisik. Ayah berusaha melerai. Taro melihat dari luar tidak tahan, dan pergi. Yori masih mencari Muge tapi tidak menemukannya. Taro melihat Yori dan mulai mendekati tapi Yori didatangi guru untuk diajak kembali ke sekolah, juga menjemput Hinode untuk diajak kembali dan biarkan Mio ditangani oleh orang tuanya. Taro menuju rumah Hinode dan menunggu Hinode di dalam rumah bersama kakek. Tidak lama, Hinode pulang. Hinode berkata aku harus pergi lagi dan meminta kakek membuat alasan untuk ibu. Kakek menyetujuinya. Taro langsung naik ke pundak Hinode. Hinode mencari Muge kemana-mana hingga malam datang. Hinode berkata dia selalu tersenyum dan tertawa di dekatku, dia melakukannya untukku. Tapi aku tidak tahu apapun tentangnya. Aku takut dia melihat diriku bukan siapa-siapa. Aku harus minta maaf padanya. Mio dalam tubuh Taro berkata kamu sangat luar biasa, kamu peduli pada keluargamu, kamu setia pada teman-temanmu, kau lembut pada binatang, itu sebabnya aku mencintaimu. Hinode berkata sesuatu tapi Taro tidak bisa mendengar lagi apa yang dikatakannya. Maka Taro bertekad untuk kembali jadi manusia. Besok di sekolah, Mio masuk sekolah dan menyapa Yori dan Hinode. Isami berkata, sudah 3 hari sejak dia kembali dan dia belum melakukan serangan matahari terbit. Yori pun berkata, ada yang aneh dengannya. Saat itu Taro berada di gerbang sekolah, banyak anak sekolah melihatnya, merasa Taro sangat lucu. Tapi Taro segera berlari pergi.
Lalu kembali lagi melihat ke dalam kelas di mana Muge adalah Kinako, kucing peliharaan Kaoru. Sekilas ingatan Taro, waktu Taro mencari penjual topeng tapi dia melihat Mio. Taro pun mengikutinya. Mio pulang ke rumah, Kaoru terkejut dan segera memanggil ayah. Ayah langsung keluar dan memeluknya. Sejak itu Taro menyadari bahwa yang menjadi Mio adalah Kinako dan sekarang kita panggil Mio palsu dengan Kinako. Setelah pulang sekolah, Kinako bertemu dengan Taro, Taro bisa mendengar apa yang dikatakan Kinako. Taro memastikan bahwa, dia Kinako, dan minta mengembalikan topeng wajah manusianya, karena saat ini, Taro tidak mengerti ucapan Hinode. Kinako menjawab itu karena kamu menjadi kucing sungguhan, jangan khawatir akan kuwujudkan impianmu, aku akan berpacaran dengan Hinode. Walau sebenarnya aku lebih suka menjadi kucing, aku melakukan ini demi Kaoru. Kamu sudah terlambat karena aku dan penjual topeng masing-masing dapat separuh usiamu. Begitulah caranya. Taro bertanya, di mana penjual topeng? Kinako menjawab biasanya di seberang. Jalur itu harusnya bisa kamu lihat sebagai kucing, jika bisa, berarti perubahanmu hampir selesai, dan terlihatlah jalur berwarna merah terang. Kinako berlari pergi. Taro pun mengikuti jalur itu. Dan akhirnya sampai di depan gerbang Tori dan Taro berdoa ingin kembali menjadi Mio. Penjual topeng berkata, itu mustahil, kenapa kembali menjadi manusia yang menderita? Taro berkata, aku dengar dari Kinako dia mengambil wajahku. Penjual topeng berkata di hari festival musim panas berikutnya kamu akan menjadi kucing sepenuhnya lalu penjual topeng berjalan santai di atas udara. Taro pun memfokuskan pandangannya dan seketika melihat ada jalan yang dilalui penjual topeng. Taro terkejut dan mencoba berjalan di atasnya dan di ujung jalan ada pohon yang sangat besar. Taro pun memberanikan diri untuk ke sana. Kinako mengintip dari kejauhan. Kinako telah di rumah dan saat keluar kamar, dia melihat Kaoru memandangi tempat makannya. Kinako bertanya, Kaoru, kamu baik-baik saja? Kaoru berkata, Kinako tidak pernah begini. Aku harap orang lain bisa merawatnya. Aku akan pergi mencarinya, sambil pergi keluar. Kinako mengejarnya dan berkata, Kinako tidak pernah melupakanmu, Kinako paling bahagia saat bersamamu, dia menyayangimu. Kaoru menjawab, kuharap begitu, terima kasih. Di rumah, Hinode mendapat telepon mengajaknya ke festival, Hinode mengiyakannya. Yumi datang ke kamar juga mengajaknya ke festival bersama Sakaguchi. Hinode berkata, aku pergi bersama temanku. Yumi merasa kecewa dan pergi mengajak kakek. Hinode bergumam, Muge ikut tidak, dan saat membalikkan badan melihat ke jendela ternyata Kinako ada di sana membuat Hinode terkejut. Hinode membuka jendela dan bertanya ada apa? Masuklah lewat pintu depan. Kinako menjawab, aku ingin tanya sesuatu, apa kamu menyukaiku? Hinode merasa malu dan berbalik badan, kenapa kamu belakangan ini? Kamu tak pernah bicara seperti itu. Kinako menjawab, sudah kuduga, kamu tahu siapa aku, kamu tahu aku bukan Muge sesungguhnya. Hinode berkata, berhentilah menggoda, sambil membalikkan badan dan melihat Kinako membawa topeng wajah Muge. Hinode sangat terkejut. Hinode mengajak Kinako ke studio. Dan memperjelas bahwa Kinako tidak mau menjadi Muge lagi. Hinode baru menyadari bahwa Taro adalah Muge pantas saja keduanya berbau matahari. Kinako merasa kasihan pada Muge dan merasa hanya Hinode yang bisa menyelamatkannya. Lalu mereka berdua pergi ke festival kucing karena pohon keramat akan bangun di hari itu dan kekuatannya bisa mengubah manusia menjadi kucing selamanya. Hinode merasa ini semua tidak bisa dimengerti. Kinako berkata mereka harus bergandengan tangan untuk mencapai pohon keramat di seberang setelah melewati jembatan. Kinako pun melangkah melalui jembatan yang tidak bisa dilihat mata oleh Hinode. Hinode sangat ketakutan maka Hinode hanya bisa melangkah dengan menutup mata. Kinako berkata kamu bisa melihat jembatan ini jika menjadi kucing. Yori bersama Isami menunggu Muge dan Hinode dalam hujan, dan tidak sengaja melihat Kaoru mencari kucingnya, Yori segera menelepon Muge. Kinako menerima telepon dan Yori menceritakan apa yang dilihatnya serta bertanya keberadaannya. Kinako menjawab bahwa sekarang berada di jembatan bersama Hinode. Walaupun Yori kaget dan penasaran namun Yori mendukung dan menunggu cerita dari Muge saat bertemu besok. Kinako dan Hinode akhirnya sampai di seberang khusus tempat kucing. Kinako menjelaskan bahwa matahari di sini tidak pernah terbit, dan mereka harus segera mencari Muge. Taro berjalan sendiri sambil bertanya di mana penjual topeng pada kucing yang sedang makan di kedai daging tikus dan juga tempat sekitarnya namun tidak ada satupun yang tahu keberadaan penjual topeng. Bahkan mereka tidak mengerti arti penjual topeng. Hingga, Taro dipanggil oleh Sugita dan bertanya apa wajah manusiamu diambil. Taro bertanya, apa kau tahu sesuatu tentang penjual topeng? Sugita segera pergi menuju sebuah bar dan mengajak Taro masuk.
Dia memperkenalkan pada kucing lain yang dulunya juga manusia. Hajime berkata, kamu ingin jadi kucing berarti kau pasti sangat menderita sebagai manusia, sambil menangis. Tamaki berkata, jika kamu ingin menjadi manusia lagi maka kamu harus segera pergi. Begitu penjual topeng mengambil usiamu, kamu akan terjebak di sini selamanya dan kamu tidak bisa kembali menjadi manusia. Kembali ke Kinako, membawa Hinode ke toko penjual topeng. Kinako memilihkan satu topeng kucing dan memakaikan pada Hinode dan menyuruhnya bersalto. Hinode tetap menjadi manusia, hanya tangannya saja yang berubah menjadi kucing dan akhirnya Hinode bisa melihat sekelilingnya. Dan seketika pintu ditutup dan dihalangi dari luar dan terdengar suara penjual topeng berkata, "Selamat datang, kamu pasti Hinode." Kinako berkata, "Dengar, aku ingin kembalikan wajah Muge." Penjual topeng muncul berkata, "Maksudmu kamu tidak mau separuh usianya? Kalau begitu akan kuambil juga bagianmu." Ia tertawa lalu pergi. Di bar kucing, penjual topeng datang memberitahu Taro bahwa dia telah mengurung Hinode di tokonya karena Hinode datang mencarinya. Taro tidak percaya dan berkata, bahkan Hinode tidak tahu Taro adalah Muge. Penjual topeng menjawab, Kinako bersamanya, mungkin dia mendengarnya dari Kinako, kau akan segera menjadi kucing, ayo kita segera ke tempat perjanjian, jangan sampai mereka mengacaukan rencanaku. Kakinuma segera melempar cangkir ke penjual topeng, dilanjutkan ada pukulan wajan dari belakang dan kucing yang lain pun menyerbu penjual topeng. Kakinuma berkata kita harus menyelamatkan Hinode. Tamaki segera mengajak Taro ke toko penjual topeng. Mereka berlari dan saat sampai, Tamaki segera melepas penghalang pintu dan membukanya. Hinode berkata terima kasih dan terkejut saat melihat Taro. Hinode berkata, Taro, kamu Muge kan? Taro bahagia bisa mengerti ucapan Hinode karena Hinode telah memakai topeng kucing walau tangannya saja menjadi kucing. Kinako berkata kamu boleh ambil lagi wajahmu dan jadilah Mio. Taro segera memakai topengnya dan salto tapi Taro tidak berubah. Tiba-tiba penjual topeng muncul membawa pergi Taro. Tamaki, Kinako dan Hinode segera berlari mengejar Taro naik kereta gantung. Hinode bertanya kenapa dia tidak bisa berubah menjadi Muge. Kinako menjawab, di dalam hatinya, dia yakin akan menderita jika kembali. Hinode pun memanggil Muge dan Taro segera membebaskan diri dari penjual topeng dan lompat ke arah Hinode. Penjual topeng ketakutan melihat Taro melompat begitu saja dan ingin segera menangkapnya lagi. Tapi Taro berhasil meloloskan diri darinya. Dan berusaha mengejar Hinode. Hinode pun juga telah melihat Taro dan memberanikan diri terjun mendekati Taro. Saat terjun di dahan pohon, Hinode hampir saja terjatuh namun dengan cakar kucing, Hinode bertahan dan naik perlahan sambil membawa topeng Muge. Saat berhasil menyelamatkan diri, Hinode menggendong Taro berlari mengajaknya pulang. Di perjalanan, Hinode berkata, aku selalu terlambat menyadari bahwa kamulah yang selalu mendukungku dan menghiburku di sekolah, itulah sebabnya aku harus berubah. Lalu penjual topeng datang dan menangkap Hinode juga untuk diambil setengah umurnya sebagai kompensasi. Mereka dibawa ke tempat perjanjian. Penjual topeng berkata, tidak ada jalan keluar untuk kalian, kalian akan menjadi kucing dan separuh kucing, dan umur kalian akan menjadi milikku. Penjual topeng merasa sangat bahagia. Seketika bunga-bunga di pohon bermekaran dan mengeluarkan cahaya. Di saat itu, Hinode menyerang penjual topeng dan bertanya, bagaimana caranya Muge bisa kembali? Taro pun ikut memegangi hidung penjual topeng. Tapi cahaya pohon keramat semakin bersinar terang, tanda pohon keramat telah bangun. Hinode dan Taro jadi lemas. Penjual topeng segera mengambil setengah umur Muge, melihat itu, Hinode menyerang penjual topeng dari belakang, sehingga umur Muge terpental. Segera penjual topeng mengejarnya, Hinode pun tidak mau menyerah terus menggagalkan penjual topeng mengambil umur Muge. Melihat perjuangan Hinode, Taro bertekad menjadi manusia, segera menarik mata penjual topeng ke belakang sambil berkata aku ingin kembali, kembalikan aku. Penjual topeng melompat tinggi dan menjatuhkan diri sehingga tubuh Hinode dan Taro terhempas ke lantai. Hinode tidak putus asa, dia menarik penjual topeng, tapi penjual topeng mengeluarkan cakarnya dan di saat itu, penjual topeng terkena lemparan pot. Di sana terlihat kumpulan kucing yang di bar, membantu Hinode dan Taro. Mereka maju bersama melawan penjual topeng. Mereka berhasil menjatuhkan penjual topeng dan cahaya dari pohon keramat memudar. Hinode segera mengambil umur Muge dan mengembalikan pada Taro. Setelah berhasil, Hinode berkata, Muge aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Kamu yang manusia, aku mencintaimu, aku ingin melihat senyummu lagi. Mio menjawab aku juga ingin melihatmu tertawa, aku ingin memberitahumu aku mencintaimu, jadi ayo kita kembali ke tempat kita.
Mio, Hinode dan Kinako segera pergi dari sana dan tak lupa mereka berterima kasih pada kucing-kucing yang membantunya, mereka mengucapkan selamat tinggal. Mereka pun pulang dengan perahu. Saat sampai di gerbang Tori, Taro dan Hinode segera memakai topeng untuk kembali menjadi manusia dan topeng kucing keduanya menghilang. Mereka sangat bahagia menjadi manusia sepenuhnya, dan mereka bergandengan tangan. Demikian ceritanya, ingatlah selalu ada keluarga dan teman yang selalu mendukung dan memperdulikanmu. Dan jangan pernah lari dari permasalahan karena terkadang apa yang kita pikirkan tidak seperti kenyataannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.